Izin share screen. Baik, yang saya hormati Ketua DPP Patelki, Ketua DPW Patelki beserta pengurus DPW Patelki Jabar dan peserta Keroyal DPC se-Jawa Barat. Izin menyampaikan tata kelola keuangan Patelki. Untuk tugas sehari-hari saya ditemani oleh Bu Yuna Siti Nur dan Atika Nurul Azka. Izin menyampaikan tata kelola keuangan Patelki sesuai dengan pedoman organisasi DPP periode 2021-2025. Jadi di dalam anggaran rumah tangga Patelki bab 12 itu dibahas tentang keuangan dan kekayaan di pasal 14 bahwa keuangan dan kekayaan organisasi diperoleh dari uang pangkal dan iuran bulanan, sumbangan, warisan, hibah, wasiat, serta bantuan lain yang sah. Kemudian usaha-usaha dan pendapatan lain. Kemudian tentang keuangan Patelki juga dibahas di anggaran rumah tangga bab 8 tentang keuangan. Ya. Di sini nanti dibahas besaran iuran anggota. Kemudian uraian tugas bendahara itu Ibu Bapak nanti bisa pelajari, bisa lihat di tata kerja DPP Patelki bab 3 tentang uraian tugas. Jadi secara garis besarnya bendahara umum bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi, membuat laporan secara periodik, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat di akhir masa kepengurusan. DPW dipertanggungjawabkan di Muswil dan dilaporkan kepada DPP. Kemudian DPC dipertanggungjawabkan di Muscap dan dilaporkan kepada DPW. Laporan harus mendapat pengesahan dari SPI, Satuan Pengawas Internal, yang kebetulan ketuanya adalah Bu Neneng Tuti dari DPW Jabar. Kemudian penggunaan dana DPP, DPW, atau DPC harus mengacu pada pedoman organisasi. Seperti Ibu Bapak ketahui, rincian iuran anggota terdiri dari uang pangkal, ini untuk anggota baru, jumlahnya adalah 20.000, 50% untuk DPC, 30% untuk DPW, dan 20% untuk DPP. Kemudian ada iuran wajib per bulannya 10.000 sama presentasinya seperti uang pangkal. Kemudian ada iuran wajib maintenance dan pengembangan sistem. Ini per tahun besarannya 5.000 untuk DPP. Kemudian ada biaya pembuatan kartu. Ini untuk anggota baru yang besarannya 20.000. Ini untuk DPC-nya sebesar 3.500, untuk DPW-nya 12.500, dan untuk DPP-nya 4.000. Nah ini iuran tahunan per tahun ya untuk anggota baru. Jadi jumlahnya adalah 165.000 dengan rincian terdiri dari uang pangkal, iuran wajib, biaya pendaftaran atau pembuatan kartu, kemudian iuran wajib maintenance ya. Untuk DPC-nya 50% sebesar 73.500, untuk DPW-nya 54.500, dan untuk DPP-nya 20% sebesar 37.000. Tapi kalau untuk iuran anggota lama itu besarannya sebesar 125.000 yang terdiri dari iuran wajib dan iuran wajib maintenance ya. Rinciannya sebagai berikut. Kemudian bagaimana ini biaya pengajuan SKP. Ibu Bapak terutama bendahara juga harus mengetahui. Jadi biaya per SKP dihitung dari SKP tertinggi. Satu SKP besarannya 300.000. Kemudian untuk pengajuan SKP ada biaya kalau dari DPP atau LDP sebesar 500.000. Biaya pengajuan atau biaya penyelenggaraan dari DPW ke DPP atau DPC ke DPW dan lembaga kemahasiswaan TLM. Ini tidak ada biaya penyelenggaraannya, Rp0. Kemudian kalau diajukan oleh lembaga
atau institusi atau OP di luar PTLQ dengan MOU atau mempunyai surat SPK ya, jasa perjanjian kerjasama, itu besarannya 1 juta. Tapi kalau di luar PTLQ yang tidak mempunyai MOU atau SPK besarannya 2 juta. Kemudian bagaimana untuk IHT? IHT biaya per SKP-nya sama 300.000. Terus kemudian ada biaya pembuatan SPK, surat perjanjian kerjasama, apabila dibuat dengan DPP besarannya 2 juta rupiah. Apabila SPK dibuat dengan DPW besarannya 1 juta rupiah. Kemudian biaya pembuatan naskah kerjasama, kalau biaya pembuatan naskah dengan pemerintahan pusat atau daerah tidak dikenakan biaya atau rupiah. Kalau lembaga atau organisasi lain di tingkat pusat, maka dikenakan biaya 2 juta rupiah. Kalau di tingkat wilayah dikenakan biaya 1.500.000. Kemudian untuk institusi pendidikan formal, untuk pembuatan naskah kerjasamanya dikenakan biaya 1 juta. Dan untuk lembaga diklat atau lembaga dengan usaha pelayanan jasa pelatihan, ini ada kontribusi untuk DPC setempat, besarannya 1 juta rupiah. Pedoman tata kelola keuangan PTLQ ini per tanggal 19 Oktober 2021, dana kas berasal dari iuran anggota dan sumber-sumber sah lainnya seperti tadi disebutkan oleh Pak Ketua, bisa dari dana usaha. Kemudian dana atau kas disimpan dalam bentuk rekening atas nama organisasi. Pengeluaran dana harus tertulis dan disetujui oleh Ketua. Terus bendahara membuat laporan keuangan secara periodik yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua juga. Kemudian kas organisasi diaudit secara berkala sesuai dengan AD atau ART. Untuk audit ini di DPW PTLQ Jabar belum terrealisasi ya Pak Ketua. Mungkin ke depannya bisa terrealisasi. Kemudian ada biaya perjalanan dinas, ini Ibu Bapak Bendahara juga harus mengetahuinya. Ini berdasarkan jarak tempuh untuk penggantian transport. Kalau kurang dari 100 kilo itu biaya transportnya 150.000 per hari ya. Ini menggunakan jalur darat. Kemudian kalau jarak tempuhnya lebih dari 100 kilo, tapi bisa ditempuh dengan jalur darat, ini biaya transportnya sebesar 300.000. Bagaimana kalau misalnya jarak tempuhnya lebih dari 100 kilo yang menggunakan pesawat, kereta api atau kapal laut ya. Ini penggantiannya adalah transport dari tempat kerja ke bandara. Itu wajib kita ganti. Kemudian transport dari bandara ke tempat tugas ya. Kemudian disertai dengan tiket pesawat, kereta api atau kapal laut. Kemudian bagaimana dengan uang hariannya? Uang hariannya kalau kurang dari 60 km, yaitu 125.000 per hari, ini untuk di dalam negeri. Tapi kalau misalnya untuk di luar negeri, uang hariannya 25 US dollar per hari. Lalu bagaimana dengan biaya akomodasi? Ini untuk penggantian hotel, penginapan atau wisma. Ini maksimal 600.000 per malam. Biaya hotelnya. Kemudian apabila tidak mendapatkan makan, maka biaya penggantiannya 50.000 per orang. Dan jika menginap lebih dari 7 hari, ini dapat biaya laundry sebesar 50.000 per 1 kali periode dinas. Jadi semua biaya disesuaikan dengan kemampuan organisasi, dan apabila biaya ditanggung oleh penyelenggara, maka organisasi tidak dapat melakukan penggantian, jadi nggak bisa reimburse ke DPW atau DPC. Lalu bagaimana dengan biaya konsumsi rapat? Kalau kurang dari 3 jam, ini cukup dengan snack 1 kali, biayanya 20.000 per orang. Kalau half day atau lebih dari setengah hari,
Konsumsinya dapat berupa snack 1 kali, makan 1 kali, biayanya 50.000 per orang. Kalau full day, sehari penuh, ini snacknya bisa 2 kali, makannya 2 kali, dengan biaya, ini bukan biaya transport, maaf, dengan biaya akomodasi 150.000 per orang per hari. Disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Nah, ini yang ada perbedaan dengan ketentuan dari sebelumnya. Jadi untuk honorarium atau fee narasumber, kalau internal Patelki minimal 1 juta per 45 menit atau 1 JPL. Kemudian bagaimana kalau misalnya dihitung per jam, maka per jamnya adalah 1.250.000. Kemudian kalau eksternal Patelki, tingkat pusat, nasional, atau pakang minimalnya 2.500.000 per jam, yang umum minimal adalah 1.500.000 per jam. Lalu pembimbing praktek adalah 350 per orang per workshop. Kemudian juri lomba karya ilmiah 750 per juri per orang per lomba. Kemudian kalau menjadi moderator ini 350.000 per sesi, dulunya 250.000. Kalau MOT, untuk menjadi MOT yang lebih dari sama dengan 30 JPL adalah 1 juta per MOT per hari. Lalu bagaimana dengan kontribusi organisasi? Pengurus atau narasumber yang terregistrasi Patelki yang ditugaskan untuk menjadi narasumber mewakili Patelki wajib memberikan kontribusi sebesar 20% kepada organisasi apabila mendapatkan fee lebih besar sama dengan 1 juta. Ini terkecuali untuk yang penugasan dari pemerintahan, ya, dinas pemerintahan. Lalu bagaimana dengan dana sosial? Patelki dapat memberikan sumbangan kepada pengurus aktif, DPP, DPW, DPC yang meninggal dunia maksimal 500.000. Kemudian pengurus aktif atau anggota yang terkena musibah maksimal 500.000. Kegiatan bendahara DPW Jabar tahun 2018 sampai 2022, komunikasi aktif melalui WhatsApp grup bendahara DPC baru. Di sini dibantu juga oleh Bu Emma karena banyak juga iuran yang berhubungan dengan keanggotaan, dengan Simka, ya. Terima kasih Bu Emma sudah banyak membantu di WAG Bendahara. Kemudian pengajuan klaim iuran anggota tahun 2021 ke Bendahara DPP sudah diajukan sebanyak 24 DPC dari 27. Jadi tinggal 3 DPC lagi yang belum mengajukan ke DPW. Jadi untuk pengajuan klaim iuran anggota sekarang itu harus melalui bendahara DPW. Jadi dari DPC melalui bendahara DPW, kemudian dari bendahara DPW baru diklaim ke bendahara DPP. Jadi kalau misalnya dari DPC ke DPP langsung tidak dilayani, begitu kebijakannya. Kemudian ini adalah format untuk pengajuan klaim, ya. Jadi ada nama DPC, ya, ada nama DPW, kemudian ada nama bank untuk penerima klaim. Tabelnya sendiri ada nomor, nama peserta, nama anggota, nomor anggota, kemudian ada jumlah iuran, ada porsi DPC-nya berapa, porsi DPW-nya berapa, dan ada keterangan, di kolom keterangan ditulis anggota lama atau anggota baru karena jumlah iurannya berbeda. Dan dari format ini apabila akan diajukan klaim maka harus diketuai oleh ketua, ditandatangani oleh bendahara, disahkan oleh ketua, dan dibubuhnya oleh cap dari DPC. Permasalahannya tadi sudah dikemukakan, jadi yang belum mengajukan klaim iuran adalah 3 DPC, mohon diperhatikan. Pencairan yang sudah selesai tadi nomor 1 sampai 18, ya, ini sudah selesai. Kemudian yang belum klaimnya belum cair
adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Majalengka, Kota Bandung, dan Tasikmalaya. Jadi ini harap bersabar karena untuk pengklaiman butuh waktu ya, dan untuk semua DPC se-Indonesia. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah banyak DPC yang masih menggunakan nama rekeningnya nama pribadi ya. Jadi dihimbau untuk menggunakan nama dari organisasi. Keuntungannya apa? Kalau misalnya ada kegiatan ya untuk sponsorship, biasanya vendor suka menginginkan adanya nomor rekening atas nama organisasi ya. Dan apabila nanti ganti kepengurusan, nama pemilik rekening itu tidak akan berubah ya. Jadi kalau misalnya DPC Majalengka, nanti kalau misalnya diganti kepengurusan, tidak usah berubah lagi namanya, tetapi hanya melengkapi SK kepengurusan yang baru. Ya. Kemudian rekening bank yang disarankan menggunakan rekening bank BNI. Tapi untuk teman-teman DPC yang sudah memiliki mandiri, silakan boleh dipakai. Tapi disarankan menggunakan BNI karena rekening DPP adalah rekening BNI ya untuk meminimalisir biaya bank. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua.